Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al-muallif asy-syaikh ad-doktor al-allamah Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, an-nuqtatur rabi'ah, poin pembahasan yang keempat. Setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal pada 3 poin pembahasan yang pertama, beliau melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu poin yang keempat, hukmut tiba'i wal intisabi ila salafiyah. Hukum mengikuti dan berintisab. Intisab maknanya adalah menisbatkan diri. Sehingga di sini pembahasannya akan berbicara tentang hukum mengikuti manhaj salaf atau as-salafiyah, dan hukum intisab, yaitu menisbatkan diri kepada as-salafiyah. Menisbatkan diri kepada salafiyah maknanya adalah dengan seseorang berkomitmen untuk berjalan di atas manhaj salaf, berpegang teguh dengan manhaj salaf, dan menyatakan dengan tegas, ana salafi, saya adalah seorang salafi. Makna salafi adalah seorang yang komitmen berpegang teguh, berjalan di atas manhaj as-salaf atau as-salafiyah. Qala hafizahullahu ta'ala, aqul, saya katakan, kullu muslimin yastaqbilu al-qiblata liyusalliya lillahi fardan am naflan la budda wa ay yaqra'a fatihatal kitabi, a'ni surat al-fatihah. Setiap muslim yang menghadap kiblat untuk menegakkan atau mengerjakan salat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, baik salat yang fard, salat wajib, maupun salat nafilah, salat yang mustahabbah, mandubah, la budda ay yaqra' fatihatal kitab, pasti dia membaca dan harus memang membaca fatihatul kitab, yaitu surat al-Fatihah. Wa hiya ruknun min arkanis shalah. Karena memang al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun-rukun salat yang ada. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya atau yang menunjukkan tentang rukunnya membaca al-Fatihah ketika salat adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca Fatihatul kitab, ai al-Fatihah. Sehingga tidak sah seorang yang membaca atau seorang yang salat tapi tidak membaca al-Fatihah, salatnya batal. Sehingga membaca al-Fatihah ketika salat hukumnya adalah rukun. Wa fiha qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Dan di dalam Al-Fatihah terdapat ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukilah kami as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Ay yatlub minallahi ayyahdiyahu as-sirat al-mustaqim. Yaitu setiap hamba ketika membaca Al-Fatihah sampai pada ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, maknanya dia meminta dari Allah agar menunjukkan kepadanya as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tersisa pertanyaan. Lakin ma huwa hadzal siratul mustaqim alladzi natlubu Allah ayyahdiyana ilaihi? Akan tapi, apakah itu as-siratal mustaqim yang kita senantiasa meminta kepada Allah agar menunjukkan kita kepada jalan tersebut? Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim, setiap mukmin. Tidak ada gunanya ketika dia membaca Al-Fatihah, terkhusus ketika sampai pada ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, dia dengung-dengungkan, dia ulang-ulang ayat ini tapi tidak paham maknanya. Apa itu siratal mustaqim? Apa itu jalan yang lurus? Maknanya apa? Sehingga wajib bagi kita untuk memahami makna dari as-siratal mustaqim yang kita senantiasa meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan tersebut. Al-jawab, maka jawaban dari pertanyaan ini, taqarabat ibaratu ahli ilmi fi ma'nah. Para ahlul ilm, para ulama menjelaskan tentang as-siratal mustaqim dengan banyak ta'bir, dengan banyak ibarat, ya, penjelasan-penjelasan yang beraneka ragam. Tapi dari penjelasan-penjelasan para ulama tersebut, ibarat-ibarat mereka atau ungkapan-ungkapan mereka ketika menjelaskan tentang as-siratal mustaqim, taqarabat. Taqarabat itu maknanya ya berdekatan, ya, semakna. Walaupun berbeda lafaz, tapi yang dimaksudkan sama. Taqarabat ibaratu ahli ilmi fi ma'nah. Ya, saling mendekati ungkapan-ungkapan para ulama di dalam menjelaskan makna as-siratal mustaqim tersebut. Wa ikhtasarahu lakal imamu Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Dan meringkaskan bagimu Al-Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi, yaitu beliau menjelaskan secara ringkas kesimpulan dari penjelasan para ulama di dalam menjelaskan makna as-siratal mustaqim. Diringkas oleh Al-Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi tentang makna as-siratal mustaqim. Abul Aliyah Ar-Riyahi, beliau seorang kabirut tabi'in, seorang tabi'in senior, namanya Rafi' bin Mihran. Rafi' bin Mihran Al-Basri, berasal dari negeri Basrah. Beliau sempat menjumpai zaman Rasul alaihissalam ketika masih muda, tapi belum masuk Islam. Beliau baru masuk Islam ketika zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau tidak termasuk sahabat karena tidak atau belum berislam di zamannya Nabi. Walaupun beliau menjumpai zaman ketika Nabi masih hidup. Ya, sehingga beliau termasuk tabaqahnya tabi'in. Beliau mengambil ilmu dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum jami'an. Sehingga kita tahu bagaimana posisi dan kedudukan Abul Aliyah Ar-Riyahi, seorang alim kabir, termasuk rujukan umat ini. Ya, beliau seorang tabi'in senior. Qala hafidhahullahu ta'ala faqad akhraja al-imam Ibn Jarir fi tafsir bisanadin hasanin anna Hamzah bin al-Mughirah qala. Sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam kitabnya At-Tafsir, yaitu Tafsir At-Tabari. Bisanadin hasan,
Kitab tafsir At-Tabari termasuk kitab tafsir rujukan umat. Ya. Al-Imam At-Tabari hidup di zaman sekitar abad ketiga Hijriah. Sehingga lebih aqdam, lebih dahulu dibandingkan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dengan sanad yang hasan dari Hamzah Ibnul Mughirah rahimahullah qala, beliau berkata, sa'altu Abul Aliyah an qaulillahi ta'ala. Aku pernah bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Apa makna siratal mustaqim yang disebutkan dalam ayat ini? Ini makna pertanyaan siapa? Hamzah Ibnul Mughirah bertanya kepada Abul Aliyah. Maka Abul Aliyah rahimahullah menjawab, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakr wa Umar. Yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Dan dua orang sahabatnya setelahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah mendengar jawaban ini, Hamzah Ibn Mughirah pergi mendatangi Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang juga seorang tabi'in yang masyhur. Sering kita dengar namanya. Abul Aliyah, mungkin sebagian kita ada yang belum mendengar nama beliau. Ya, tapi ini adalah kedua orang ini atau kedua alim ini sama-sama dari tabaqah tabi'in. Kalau kita ingat Abul Aliyah Ar-Riyahi, ini yang sering kita dengar namanya ketika kita mendengarkan penjelasan tentang makna solawat. Tentang makna solawat kepada Nabi. Apa makna solawat kepada Nabi? Ya, kebetulan ini hari Jumat. Hendaknya kita memperbanyak solawat kepada Nabi SAW karena itu disyariatkan. Ketika menjelaskan makna solawat kepada Nabi, beliau berkata, salatullahi sana'ullahi alaihi indal malaikah. Salatnya Allah kepada Nabi, maknanya adalah pujian Allah. Jadi as-salah dalam bahasa Arab maknanya sana. Bisa bermakna as-sana, pujian. Salatnya Allah kepada Nabi, maknanya adalah pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Sehingga ketika kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, atau alaihi salatu wassalam, ya Allah berikan solawat kepada Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, ya. Atau alaihi salatu wassalam, kepada beliaulah as-salah, ya, solawat dan salam. Maknanya apa? Kita meminta kepada Allah agar Allah memuji beliau di hadapan para malaikat. Dan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian Abul Aliyah, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari mu'allaqan, secara mu'allaq, itu disebutkan tanpa sanad. Wa salatul malaikah ad-du'a. Adapun makna salatnya para malaikat adalah doa. Doanya malaikat kepada Nabi. Begitu pula ketika para malaikat bersalawat kepada kaum mukminin, maknanya adalah para malaikat mendoakan kebaikan bagi kaum mukminin. Yaitu berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian riwayat. Para malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Kembali ke sini, Hamzah ibn al-Mughirah mendatangi Al-Hasan al-Basri rahimahullah dan fa'akhbartuhu, qala fa'ataitu al-Hasana fa'akhbartuhu bidzalik. Hamzah ibn al-Mughirah mengatakan, aku mendatangi Al-Hasan al-Basri dan aku kabarkan tentang hal itu. Yaitu aku kabarkan tentang jawaban dari Abul Aliyah
tentang makna as-siratul mustaqim, yakni ma ra'yuka. Maksudnya Hamzah bin Mughirah bertanya pendapat Al-Hasanul Basri. Apa pendapat Anda tentang ucapan Abul Aliyah ini? Apakah sudah benar? Faqala, maka al-Imam Al-Hasanul Basri berkata, sadaqa wa nasaha. Dia telah benar, telah jujur apa yang dia katakan, wa nasaha, dan dia telah memberikan nasihat. Ya. Artinya apa? Al-Imam Al-Hasanul Basri juga sepakat dengan makna as-siratul mustaqim yang disebutkan oleh Abul Aliyah ini. Bahwasanya as-siratul mustaqim adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam wa sahibahu, dan kedua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Qala hafizahullahu ta'ala turidu an yahdiyakallahu as-siratal mustaqim. Engkau ingin agar Allah memberikan hidayah kepadamu jalan yang lurus. Falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu maka hendaknya engkau komitmen untuk berpegang dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau memang Anda jujur ingin berjalan di atas as-siratul mustaqim, Allah berikan hidayah kepada Anda as-siratul mustaqim, maka apa? Maka pegang teguhlah sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi kalau ada orang banyak berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi ketika mendapati sunnah Rasul dia menentangnya, menolaknya, maka hakikatnya dia sendiri yang enggan untuk berjalan di atas as-siratal mustaqim. Tidak ada manfaatnya doa yang dia ucapkan kalau dia menentang dan menolak sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga sekali lagi pentingnya memahami makna as-siratal mustaqim. Begitu pula makna as-siratal mustaqim juga dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan makna as-siratal mustaqim. Ini tadi makna as-siratal mustaqim yang diriwayatkan dari salaf, dari tabi'in. Adapun dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-69. Karena kalau kita lihat Al-Fatihah, setelah ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa kelanjutan ayat tersebut? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam Al-Fatihah sebenarnya sudah dijelaskan makna siratal mustaqim itu. Kelanjutan ayat ini, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Sehingga jelas kalau ditanya apa itu as-siratal mustaqim, dijelaskan dalam ayat berikutnya, itu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Timbul pertanyaan berikutnya, siapa mereka yang telah Allah berikan nikmat? Apakah orang-orang yang Allah luaskan hartanya, Allah luaskan dunianya, Allah lapangkan dunianya? Jawabannya kita harus kembali merujuk kepada Al-Quran. Dalam ayat yang lain, tadi surat An-Nisa ayat yang ke-69, Allah Ta'ala telah menyebutkan dan menjelaskan siapa orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dengan kenikmatan yang hakiki. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Sehingga jelas ayat ini menyebutkan siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Yang pertama adalah dari kalangan para nabi dan rasul. Ini golongan pertama yang Allah berikan nikmat. Yang kedua golongan siddiqun.
Yang ketiga golongan syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Dan yang keempat adalah orang-orang solihun. Tidak ada golongan yang kelima. Jadi hanya 4 golongan inilah yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik pendamping, sebaik-baik teman di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya agar kita bisa dikumpulkan bersama 4 golongan ini, 4 golongan yang Allah berikan nikmat kepada mereka ini? Jawabannya di awal ayat. Wa may yuti'illaha war rasul, yaitu dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya. Ini cara dan satu-satunya cara untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Sehingga kembali tafsir dari Abul Aliyah tentang As-Siratul Mustaqim sesuai dengan Al-Quran. Apa As-Siratul Mustaqim? Rasulullah. Dengan mengikuti Rasul, ya, dan mengikuti ajaran beliau. Maka jika kita jujur ingin diberikan hidayah oleh Allah untuk berjalan di atas As-Siratul Mustaqim, maka satu-satunya cara adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Tidak ada pilihan yang lain. Setelah itu, walzam sunnat ashabihi, ikutilah, pegang teguhlah sunnah para sahabat beliau. Wa tariqat ashabihi min ba'dihi, dan metode beragamanya para sahabat setelah beliau. Wa ala ra'sihim al-khulafa'ur rasyidun, dan yang paling tinggi kedudukannya dari kalangan para sahabat adalah al-khulafa'ur rasyidun. Karena memang para sahabat juga bertingkat-tingkat derajatnya. Yang paling tinggi adalah al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Wa ala ra'sihim, dan yang paling tinggi kedudukannya dari al-khulafa'ur rasyidun adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum. Qala hafizahullahu taala, yaqulul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim. Karena sungguhnya atau karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas jalan yang lurus. Fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalata. Maka barang siapa yang menempuh jalannya Rasul, maka hakikatnya dia telah menempuh jalan Allah yang lurus. La mahalata, tidak bisa tidak. Pasti demikian. Barang siapa yang menempuh jalannya Rasul, pasti dia berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Fayajibu alaina ittiba'uhu, maka wajib bagi kita untuk mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah, wal wuqufu haitsu waqaf, dan berhenti di mana beliau berhenti, wassukutu amma anhu sakat, dan kita diam ketika Rasulullah diam dalam sebuah perkara. Ya. Ini min lawazimil ittiba'. Di antara konsekuensi ittiba' mengikuti Rasul adalah demikian. Mengikuti beliau, ajaran beliau, berhenti di mana beliau berhenti dalam sebuah pembahasan, dalam sebuah permasalahan, dan diam ketika beliau diam dari suatu permasalahan. Ini terkhusus dalam hal yang terkait dengan al-asma was sifat. Ya. Al-asma was sifat. Ketika kita mendapati ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul yang sahih yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kita wajib mengikuti metodenya sahabat dan sebelum itu metodenya Rasulullah SAW. Bagaimana metode beliau dan para sahabat adalah membiarkan ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana adanya, tidak melakukan ta'wil, tahrif, ataupun yang semisalnya. Berbeda dengan orang-orang ahlul batil, ketika mendapati ayat sifat mereka ta'wil. Oh, istiwa ar-Rahman walal arsy istawa, maknanya istaula. Kalau ditanya apakah Rasulullah pernah mengatakan yang seperti ini, jawabannya tidak pernah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika mendapati ayat sifat diam sebagaimana Rasulullah diam. Ketika menyebutkan ayat ar-Rahman alal arsy istawa, Rasulullah diam, tidak menakwilnya dengan istaula. Maka
Jika kita jujur dalam mengikuti Rasulullah, kita pun diam. Sebagaimana diamnya Rasulullah dan para sahabat. Begitu pula ayat-ayat sifat yang lainnya. Qala hafizahullahu ta'ala wa qala Syekhul Islami Ibnul Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'il Fawaid, Al-Mas'alatul Ishrun, permasalahan yang ke-20. Wahiyya ma huwa as-siratul mustaqim, yaitu tentang apakah as-siratul mustaqim itu. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan, maka kita akan sebutkan di sini perkataan yang ringkas, ungkapan yang ringkas dan jelas. Fa innan nasa tanawwa'at ibaratuhum fihi. Beliau hendak menyebutkan tentang ringkasan atau makna siratul mustaqim secara ringkas, padat dan jelas. Karena memang ungkapan para ulama ketika menjelaskan as-siratul mustaqim berbeda-beda. Wa haqiqatuhu syai'un wahidun. Akan tapi hakikat dari ungkapan-ungkapan tersebut adalah satu makna. Wa huwa, yaitu tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi. As-siratul mustaqim adalah jalan Allah yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya ala alsuni rusulihi, melalui lisan-lisan para rasulnya. Ya. Ini ungkapan yang sangat padat dan jelas. Kalau ditanya apa itu siratul mustaqim, siratul mustaqim adalah jalan Allah yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya. Ini menafikan atau membantah apa yang disebut dengan ilmu laduni. Orang-orang sufiyah yang mengklaim mereka bisa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah tapi tanpa melalui jalan para rasul. Mereka langsung dapat wahyu dari Allah melalui ilmu laduni itu. Sehingga mereka tidak mau lagi terikat dengan syariat para rasul. Ya. Hakikatnya mereka adalah pendusta dan mereka jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siratul mustaqim yang hakiki adalah jalan Allah yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya. Wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi. Dan Allah jadikan jalan itu sebagai jalan yang menghubungkan para hambanya dengan Dia, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tariqa lahum ilaihi siwahu. Dan tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali melalui jalan itu. Balit turuqu kulluha masdudatun illa hada. Bahkan jalan-jalan seluruhnya tertutup kecuali jalan ini. Yaitu jalan-jalan menuju Allah semuanya tertutup. Yang terbuka hanya melalui jalan ini. Itu jalan yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyah. Apa hakikat dari as-siratul mustaqim? Yaitu ifraduhu bil ubudiyah. Mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ifradu rasulihi bit ta'ah. Menunggalkan Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya yang ditaati. Yang mutlak harus ditaati hanyalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyyatihi. Maka seorang yang berjalan di atas as-siratul mustaqim tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun di dalam beribadah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Dan tidak menduakan Rasulullah di dalam ketaatan secara mutlak. Ketaatan mutlak hanya boleh ditujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fayujarridu tauhida wa yujarridu mutaba'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hakikat dari as-siratul mustaqim adalah mengesahkan Allah dengan tauhid dan menunggalkan Rasulullah di dalam mutaba'ah. Itu hanya mengikuti Rasulullah dengan pengikutan yang mutlak. Dan tidak boleh pengikutan mutlak tersebut ditujukan kepada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Masih tersisa sedikit, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in.